Karena Prof. Adipudin itulah yang dia hobi gitu ya, dia pakai turnic weight dia tuh. Tapi anak buahnya yang sekarang itu yang suka berlintas itu mereka pakai ligasi arteriotidina. Tapi kalau saya tetap setuju turnic weight, karena dia bilang tadi kan begitu saya lepas nanti terusnya mulai bagus lagi kan pas polarisasinya gitu kan. Jadi dia tidak permanen gitu ya, makanya saya pilih turnic weight. Nah, pada waktu saya memang di dunia di semua textbook tuh nggak boleh myomectomy pada kehamilan misalnya kan, nggak boleh. Sehingga pada saat dia cerita dengan saya, dia presentasi di luar negeri, orang-orang itu geleng-geleng kepala lihat dia myom besar-besar lagi hamil di myomectomy-nya gitu. Tapi dari pengalaman kalau saya rasa aman, kalau myom kecil sih aman. Sepanjang perdarahan itu udah bisa diramalkan. Kalau saya kerjain ini nambah darahnya berapa? Karena seksi saya kan perdarahannya sekitar 500. Ya kalau kita mau aman-aman pasien itu perdarahannya sampai 1000 cc, menurut saya sih masih tidak masalah lah, kita nggak mau nolong pasien ya. Tapi kalau niatnya nolong perdarahannya di 3000 cc mending nggak usah gitu. Oleh sebab itulah hitungannya seperti itu. Kalau saya itu selalu logikanya ini morbiditas nggak gitu. Kalau nggak morbiditas iya daripada di operasi yang kedua. Lihat letaknya kan perdarahan itu kan, risiko perdarahan itu bisa dilihat dengan letaknya, lihat besarnya gitu seperti itu. Lihat lamanya kita ngerjain. Jadi intinya sih tidak, kalau bilang tanya textbook bilang kalau hamil dengan myom ditunda. Tapi di kenyataan kalau myomnya kecil ngapain gitu kan? Kok perdarahannya udah kerjaan juga nggak banyak gitu, waktunya juga nggak nambah lama gitu ya. Tapi kan bakal jadi misalkan oleh yang kita myomectomy jadi operasi sesar harusnya misalkan setengah jam atau 20 menit jadinya 2 jam, BPJS juga nggak diklaim kan, cuma boleh 1 klaim kan. Pikir 2 kali juga kan. Betul canda mau kan BPJS nggak boleh 2, paling sisanya nggak diklaim kalau myomectomy diklaim. Jadi itu hitung-hitungannya. Jadi kalau memang niatnya nolong pasien ya tetap kita masih agak sedikit pertimbangannya rasionalnya gitu. Nah, kemudian mengenai jenis jahitan, sebetulnya kalau myom sih standar tetap bisbol, di kebanyakan kepustakaan bisbol. Tapi jahitan yang lain boleh semua kok. Yang penting dia kalau jahit itu kan mau kamu jahit seperti apapun pada prinsipnya yang penting dia nyatu gitu ya. Ya benang sebetulnya kalau dia tipis harus benang kecil, makanya saya itu jangan benang yang besar gitu. Sesuai dengan itulah gitu ya. Kalau dia cepat nyatu, yang absorbable lebih cepat gitu, seperti itu. Orang biasanya menggunakan kalau di sana tuh monokril kan nggak motong ya. Tapi kan di sini kan kita nggak punya itu, kita pakainya pikir karena monokril itu termasuk benang yang paling disukai lah orang-orang di luar untuk menggunakannya gitu karena dia monofilamen kan. Kalau multifilamen, kalau di Indonesia kan masalahnya yang tersedia itu kayak di puskes dulu ya, yang tersedia cuma CTM. Jadi orang kantor kasih CTM, orang pilek CTM, orang batuk CTM, orang demam kasih CTM ya. Kenapa? Bukan CTM itu obat dewa, karena obat nggak ada cuma CTM doang. Iya, jadi begitu juga kita benangnya pakai itu juga karena yang tersedia itu gitu, seperti itu. Jadi tapi kalau ada 40 ya kita kasih istilahnya pakai 40. Mungkin itu saya terakhir. Terima kasih Dr. Irawan. Dr. Rafika.